Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Teman-teman, bertemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan coba share materi tentang antara syariat dan tradisi yang ada di dalam bulan Ramadan, yaitu bagian memperbanyak sedekah dan iktikaf. Namun sebelum dilanjut, seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, kami mohon bantuan teman-teman untuk bisa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan video dari channel ini setiap harinya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak sedekah sangatlah disunahkan saat kita sedang berpuasa. Termasuk diantaranya adalah memberikan keluasan belanja kepada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat, serta memperbanyak sedekah. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi lebih baik lagi saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihi salam mendatanginya. Annahu kana ajwadun nasi bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat murah dengan sumbangan. Namun saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun yang perlu diluruskan dari tradisi ini adalah munculnya mafia pengemis yang memang dikoordinir oleh pihak-pihak tertentu dengan memanfaatkan keawaman banyak orang, padahal mereka bukan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Mafia-mafia ini bekerja dengan cara yang lihai sekali. Mereka sengaja mendatangkan banyak orang-orang dari berbagai pelosok, menyerbu jalan-jalan di berbagai kota, berkeliaran menadahkan tangannya ke sana kemari, khususnya kepada masyarakat yang naik kendaraan bermotor. Mereka sengaja didandani layaknya kaum duafa dengan pakaian yang compang-camping, wajahnya dekil, dan tidak jarang menipu dengan membungkus bagian tubuh tertentu agar dianggap sebagai penyakit atau luka palsu yang diperban. Tradisi yang awalnya baik ini kemudian menjadi tercoreng karena tindakan keliru para mafia yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, pemerintah daerah dari mulai kota, provinsi sudah berupaya untuk memberantas hal-hal demikian. Petugas-petugas sudah semaksimal mungkin untuk menindak para mafia-mafia yang justru mempekerjakan orang-orang yang seolah-olah tidak mampu. Tradisi yang sudah baik ini terkadang juga dicemari dengan fenomena-fenomena merusak keberkahan bersedekah, yaitu budaya untuk berebutan uang sedekah. Seolah-olah keberkahan itu akan bertambah kalau orang-orang miskin berebutan uang sedekah, yang kadang sampai memakan korban jiwa. Padahal budaya ini tidak datang dari tradisi Islam, sebab dalam ajaran Islam ada petugas zakat yang memang ditugaskan untuk mendata orang-orang miskin, lalu kepada mereka diserahkan harta zakat, dan bukan dilakukan dengan cara rebutan massal seperti dalam tradisi keraton kuno. Kita tentu masih ingat peristiwa naas pada September 2008 lalu yang memakan korban jiwa 21 meninggal dunia, pembagian sedekah yang tidak profesional. Semua terjadi akibat berjejelnya sekitar 5.000 fakir miskin calon penerima di depan musola milik keluarga salah satu orang yang ada di Putu Rejo, Purwokerto, Kota Pasuruan. Meski musola itu menjadi pusat pembagian uang, namun pintu gerbang halamannya hanya dibuka untuk satu persatu orang saja. Akibatnya ribuan orang yang terkonsentrasi di gang depan musola tidak bisa bergerak. Bahkan orang yang pingsan pun tidak bisa keluar dari kerumunan. Selain 21 korban, terdapat 14 korban luka-luka dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat itu. Semua korban adalah wanita yang berusaha mendapatkan sedekah berupa uang sekitar Rp30.000 setiap orangnya. Kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang kita anjurkan banyak mengeluarkan sedekah, maka yang dimaksud adalah sedekah sunnah.
Sedekah sunnah itu memang tidak ada tentuan yang baku dari jenis harta apa saja. Kalau kita ingin bersedekah, silakan saja. Tidak ada ketentuan batas nisab, haul, dan juga bebas diserahkan kepada siapa saja tanpa harus terikat dengan jenis asnaf tertentu. Namun semua itu justru berbanding terbalik dengan zakat. Zakat adalah bagian dari amaliyah. Zakat adalah bagian dari ibadah maliyah dengan harta. Namun ketentuan zakat sangat unik dan penuh dengan berbagai aturan yang ketat. Sehingga kita tidak dapat mencampur adukan antara sedekah sunnah dengan zakat. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai kita serius bersedekah sunnah namun membayar zakat yang hukumnya wajib malah tidak terlaksana. Hal seperti ini kalau ibarat orang berpakaian memakai dasi tapi tanpa celana. Akibatnya seperti mencari jarum tapi mobil hilang. Adapun membayar zakat di bulan Ramadan sebenarnya tidak ada kewajiban secara khusus. Kalaupun ada zakat yang kita bayarkan di bulan Ramadan, sebenarnya hanya zakat fitrah, di mana aslinya zakat fitrah itu dibayarkan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri, maksimal sebelum sholat Idul Fitri usai. Namun para ulama membolehkan bila dibayarkan sebelumnya, sejak malamnya atau bahkan sejak beberapa hari sebelumnya. Selebihnya tidak ada kewajiban membayar zakat harta di bulan Ramadan. Sebab jadwal untuk membayar zakat harta tergantung dari kapan jatuh tempo satu haul. Dan tidak boleh dengan keliru dijatuhkan begitu saja di bulan Ramadan. Orang yang terhitung uang tabungannya mencapai jumlah nisab pada tanggal tertentu, maka wajib membayar zakat uang tabungannya untuk setahun kemudian. Terhitung sejak hari pertama hartanya mencapai nisab. Sebagai ilustrasi, misalnya Pak Budi pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1432 Hijriah menjual tanah dengan nilai 100 juta. Uangnya kemudian disimpan di bank. Maka sejak hari itu tercatat bahwa uang itu akan mulai terhitung hitungan hari pertama untuk haul. Setahun ke depan, tepat pada tanggal 15 Rabiul Awal 1433 Hijriah, bila uangnya masih di atas nisab, yaitu seharga 85 gram emas, maka wajiblah Pak Budi membayar zakat atas uang tabungannya. Nisab untuk tabungan sama dengan nisab emas. Kalau harga 1 gram emas setara dengan 500.000, maka nisab uang tabungan adalah 42,5 juta rupiah. Kalau uang Pak Budi masih di atas 42,5 atau 42,5 juta rupiah, katakanlah misalnya menjadi 80 juta, maka kewajiban membayar zakat uang tabungannya adalah 2,5% dikali 80 juta sama dengan 2 juta. Namun bila uang Pak Budi di tabungan setelah setahun kemudian menjadi berkurang tinggal 35 juta misalnya, maka Pak Budi tidak wajib membayar zakat atas uang tabungannya. Pelajaran yang paling penting dari masalah ini adalah kapan Pak Budi wajib mengeluarkan zakat. Jawabannya adalah ketika uang tabungan yang mencapai nisab itu telah dimiliki selama masa 1 tahun komariah dan jatuh tempo tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Nah, pada titik inilah kita sering menyaksikan orang-orang dengan lugunya membayar zakat mal, tetapi tidak mengindahkan aturan main yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, yaitu masalah jadwal pembayaran zakat. Sebenarnya para amil zakat wajib meluruskan kekeliruan pandangan yang terlanjur menyebar ini. Sayangnya justru para petugas di berbagai konter zakat yang menyebar itu malah tidak tahu urusan ilmu syariat zakat ini dan tidak memiliki niat baik untuk mengedukasi umat Islam. Yang lebih ditonjolkan adalah bagaimana menarik uang umat lalui cara apa saja, yang penting setoran besar, tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan zakat itu sendiri. Sungguh amat disayangkan, walaupun hanya beberapa saja, mudah-mudahan orang-orang yang demikian mendapatkan hidayah dari Allah sehingga tidak mengulanginya di masa depan. Masih banyak orang-orang petugas zakat yang justru mengarahkan orang-orang untuk wajib membayar zakatnya. Yang terakhir, tradisi yang sekarang semakin menjadi tren anak muda dan remaja Islam, yaitu tradisi melakukan i'tikaf selama 10 hari di masjid-masjid. Tradisi ini tentu saja merupakan ibadah ritual yang tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beliau sendiri memang selalu melakukannya di bulan Ramadan. Beberapa masjid di kota-kota besar di negeri ini sudah memulai tradisi ini.
dan antusiasme umat Islam, khususnya mereka yang masih belia, cukup besar. Bahkan terkadang masjid-masjid itu tidak menampung jumlah jamaah yang datang membeludak untuk melakukan iktikaf. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini bisa terus ditingkatkan sehingga kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan grafiknya semakin baik, dan semakin baik. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.